Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Anwar Ramadanti dengan NIM 511818195 dari kelompok 8 di kelas B. Saya bersama dua rekan saya yang lain, yaitu Zerlinda dan Yen akan membahas mengenai bedah jurnal yang sudah kami lakukan sebelumnya, yaitu jurnal yang berjudul Pengaruh Kegiatan Reverse Logistics terhadap Kinerja Supply Chain Position pada Perusahaan Telepon Seluler. Kemudian, untuk konten dari jurnal yang kami bedah, yang pertama mengenai abstrak, yaitu inti dari jurnalnya dengan kata kunci Reverse Logistics, Supplier, dan E-Waste. Kemudian, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu kontennya mengenai latar belakang, kemudian tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana siklus atau cycle dari supply chain dalam menerapkan reverse logistik ini, namun secara global. Kemudian ada tujuan penelitiannya juga, dan selanjutnya mengenai kajian pustaka. Tiga inti pokok dari pembahasan di kajian pustaka ini yaitu mengenai reverse logistics, supply chain atau rantai pasokan, dan end of product life cycle. Kemudian poin selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode penelitian. Dalam bedah ini digunakan dua metode perhitungan, yaitu secara kuantitatif ya. Dan untuk hasil dan kesimpulannya juga akan dijelaskan di bagian akhir. Baik, selanjutnya yaitu mengenai identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Pengaruh Kegiatan Reverse Logistics terhadap Kinerja Supply Chain Position pada Industri Telepon Seluler. Untuk penulisnya sendiri yaitu Hesti Maheswari, bersumber dari Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Universitas Mercubuana. Jurnal ini terbit pada bulan Juni tahun 2016. Slide selanjutnya adalah mengenai abstrak. Abstrak dari jurnal ini adalah sampah elektronik atau e-waste merupakan limbah elektronik yang berasal dari peralatan elektronik yang sudah rusak, bekas, dan tidak terpakai lagi. Sampah elektronik adalah limbah yang pertumbuhannya paling tinggi setiap tahunnya. Sampah ini mengandung material dan logam yang berharga, di samping itu mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang dapat merusak lingkungan jika sampah ini tidak dikelola secara baik. Karena sifatnya tersebut, banyak kasus ekspor sampah elektronik dari negara maju ke negara berkembang atau negara miskin. Reverse logistics merupakan kegiatan pemanfaatan yang tepat dari sistem untuk menghasilkan pengurangan biaya operasional karena menggunakan kembali atau reuse atau rekondisi dari beberapa bagian selain mengeruk keuntungan. Hal ini sangat penting bagi industri-industri dengan produk yang bersiklus hidup produk pendek. Contohnya itu seperti telepon seluler. Kata kunci dari pembahasan kita kali ini ada 3, yaitu reverse logistics, supplier, dan e-waste atau sampah elektronik. Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Pesatnya kemajuan teknologi industri informasi atau komunikasi memiliki dampak yang positif, namun memiliki dampak yang negatif juga. Hal tersebut ditunjukkan dengan lahirnya jumlah limbah yang banyak atau yang dikenal dengan e-waste. Tentunya sampah elektronik tersebut memiliki karakter dan substansi yang berbeda dengan sampah lainnya. Sampah B3 ini memiliki volume pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Selain itu, e-waste memiliki material yang berbahaya dan beracun, atau kita mengenalnya dengan istilah B3. Bahkan, menurut portal berita republika.co.id,
Di New York itu menghasilkan sampah elektronik yang tinggi sekali, yaitu setinggi 200 buildings atau kurang lebih 381 meter. Nah, dari pemborosan energi ini ditujukan oleh fakta bahwa dunia itu menghasilkan sebanyak 54 juta ton e-waste atau sampah elektronik dari total jumlah 7 miliar orang di dunia, yang masing-masingnya menghasilkan sebanyak 20 kg sampah elektronik ini. Ironisnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia itu mendapatkan ekspor sampah elektronik ini dari negara maju. Bahkan, sampah-sampah elektronik tersebut menjadi bahan baku perusahaan elektronik di kota besar seperti di Batam, Surabaya, atau Semarang. Nah, seharusnya pemerintah Indonesia dapat bertumbuh pada ekonomi yang berkembang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Setelah kita membahas mengenai fenomena dari jurnal ini, terdapat tujuan penelitian. Reverse logistik itu hadir karena merupakan kegiatan pemanfaatan nilai dari produk yang sudah tidak terpakai. Maka, tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketertarikan perusahaan-perusahaan telepon seluler terhadap kegiatan reverse logistik. Kemudian, menganalisis pengaruh supply chain position terhadap kinerja reverse logistik. Sebelum kita menganalisis bagaimana ketertarikan para produsen, retailer, atau wholesaler dari telepon seluler, mari kita bahas pengertian mengenai reverse logistik, supply chain, dan life cycle terlebih dahulu. Untuk reverse logistik, menurut Grace and Davis, reverse logistik adalah salah satu elemen yang paling sering diabaikan dalam siklus operasi yang lengkap. Kemudian, untuk pengertian lebih lengkapnya, reverse logistik adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian secara efisien dan efektif mengenai aliran barang atau bahan baku, sediaan dalam proses atau barang jadi, dan informasi yang terkait dari titik konsumsi balik ke titik asal. Seperti yang kita bahas tadi, contohnya di negara Finlandia, untuk Nokia user atau pengguna dari handphone Nokia melakukan take back unit handphone yang sudah tidak terpakai tersebut ke penjual, yang kemudian penjual tersebut meng-forward unit HP bekas tersebut ke produsen Nokia. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan dari reverse logistik dan materi lanjutannya oleh rekan saya Zerlinda. Terima kasih. Nama saya Zerlinda Nathaniel Lauli dengan NIM 51111811094. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang reverse logistik atau RL. Tujuan dari RL adalah menangkap atau menciptakan kembali nilai atau untuk pembuangan barang-barang yang mengalir balik menurut Rogers dan Tiben dalam Sutapa pada tahun 2009. Selanjutnya, secara sederhana, RL bertujuan untuk recapture value atau melakukan proses disposal yang tepat dari barang yang sudah habis masa pakainya, baik disebabkan karena kadaluarsa, rusak, atau produk gagal. Namun, dalam reverse logistik terdapat take back activity di mana konsumen yang dulunya bertindak sebagai konsumen sekarang bertindak sebagai supplier. Konsumen di aktivitas RL ini bisa jadi adalah manufaktur atau pihak lain yang membutuhkan barang bekas yang masih layak pakai, baik dalam kondisi sebenarnya atau setelah pengolahan. Jadi, barang elektronik yang sudah tidak dipakai lagi akan dipilah dan diproduksi kembali oleh pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, hasil penelitian I. Nyoman Sutapa tahun 2009 tentang komitmen dan
kapabilitas untuk meningkatkan kinerja reverse logistik, hasilnya adalah pengelolaan reverse logistik melalui alokasi anggaran dan pembentukan unit pengelola tersendiri disertai pendayagunaan teknologi terutama pertukaran data secara elektronik mampu meningkatkan kapabilitas inovasi, khususnya kemampuan kustomisasi dan fleksibilitas perusahaan dalam meningkatkan kinerja reverse logistik dalam hal ketepatan waktu dan biaya operasional yang rendah. Di sisi lain, kapabilitas komunikasi belum terbukti dapat mempengaruhi kinerja reverse logistik dikarenakan kapabilitas yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada supply chain. Supply chain adalah suatu sistem jaringan di perusahaan yang terhubung, terangkai, saling bergantung, dan saling menguntungkan dalam organisasi yang bekerja sama untuk mengendalikan, mengatur, dan mengembangkan arus material, produk, jasa, dan informasi dari supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik hingga pelanggan sebagai end user. Jadi, supply chain mengelola berbagai kegiatan memperoleh bahan mentah, dilanjutkan, dan kegiatan transformasi menjadi produk setengah jadi, kemudian menjadi produk jadi, dan dilanjutkan ke konsumen melalui distribusi. Selanjutnya adalah akhir siklus hidup produk atau end of product life cycle. Akhir siklus hidup produk atau IOL adalah istilah yang digunakan sehubungan dengan produk yang ditawarkan kepada pelanggan yang menunjukkan bahwa produk tersebut pada akhir masa pakainya. Akhir kehidupan produk mengarah pada pembuangan yang dilakukan terhadap produk akhir setelah masa pakainya berakhir. Dengan RL, potensi nilai yang masih ada pada barang yang pada masa EOL ini dapat dimanfaatkan kembali. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama ada permasalahan tak terkendalinya e-waste atau barang elektronik bekas, yaitu ada tingkat pertumbuhan yang tinggi dari e-waste tersebut. E-waste juga mengandung material berbahaya dan beracun atau B3. Terus proses pembuatannya boros energi atau teknologi tinggi. Pastinya teknologi yang tinggi itu biayanya mahal. Terus pencemaran lingkungan juga. Lalu ada peraturan pembuangan limbah pabrik dan usaha penanggulangannya. Di sini ada UU nomor 18 tahun 2008, yaitu produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai proses alam. Selanjutnya ada kinerja reverse logistik. Kinerja reverse logistik ini ada pemulihan aset, peningkatan kualitas, memperbaharui nilai barang, penanganan limbah, peningkatan keuntungan, hubungan baik dengan pemasok, pemenuhan persyaratan, penghematan biaya operasional, dan lain-lain. Lalu ada supply chain position, yaitu tingkat penerimaan pengembalian akibat garansi, tingkat penjualan barang bekas, nilai barang retur, menariknya harga jual, dan lain-lain. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif verifikatif untuk mendapatkan gambaran lebih luas tentang berbagai hal yang diteliti melalui angka-angka perhitungan dan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah teknik survei, yaitu dengan melakukan pengambilan sampel dari populasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dengan NIM 511181095. Di sini saya akan menjelaskan sampel
supplier chain, di mana persentase retail menunjukkan 62,5%, terus wholesaler menunjukkan presentasi 12,5%, dan service center atau gerai menunjukkan 25%. Kinerja rantai pasokan reverse logistik. Hasil penelitian Felix DC Kai Chain 2008, a survey on reverse logistic system of mobile phone industry in Hong Kong. Supply chain, position telepon seluler, manufaktur, wholesaler, retail, dan service provider. Di Hong Kong tertarik dengan adanya sistem reverse logistik. Mereka juga sadar akan adanya banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari sistem tersebut, seperti penambahan profit. Namun banyaknya juga faktor-faktor seperti kebijakan perusahaan dan kekurangan sistem menjadi hambatan utama dalam penerapan reverse logistik tersebut. Uji validitas dan reliabilitas. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa reliabilitas menunjukkan angka 0,80 dan mencerminkan variabel kinerja supplier chain handal dan dapat dilakukan. Struktural model T-value merupakan pengujian pengaruh antar variabel secara struktural model dengan mengukur estimasi T-value. Pentingnya kegiatan RL atau PKRL, kebijakan perusahaan, KP, sistem, S, sumber daya, dan keuangan, dan aparatur, SDA, terhadap kinerja supplier telepon seluler atau retail. Struktur model value menunjukkan bahwa keterkaitan retail dengan kegiatan reverse logistik. Struktur model T-value. Hasil dari struktur model T-value menunjukkan bahwa keterkaitan retail dalam kegiatan reverse logistik memberikan dampak negatif terhadap kinerja supplier chain. Kegiatan reverse logistik yang dilakukan oleh para pengusaha di Indonesia belum dapat memberikan peningkatan keuntungan yang signifikan. Perusahaan yang melakukan kegiatan RL belum dapat berharap banyak terhadap perhatian dari masyarakat. Hal ini diperhatikan karena kegiatan RL yang dilakukan belum sempurna. Kegiatan reverse logistik pada negara maju seperti Swedia, Jepang dilakukan dengan cara yang terencana, mengikuti aturan dan prosedur yang harus melakukan penambahan fungsi atau keistimewaan pada produk tersebut, dan memastikan produk dapat berfungsi dengan baik. Penjual juga harus jujur mengatakan pada konsumen kondisi produk dengan tepat, memberikan umur ekonomis produk sehingga produk dapat membandingkan harga yang harus dibayar dengan usia pemanfaatan produk. Informasi yang lengkap membuat konsumen tidak merasa tertipu dan tidak takut untuk membeli barang bekas yang sudah didaur ulang. Konsumen yang memang mempunyai daya beli rendah akan merasa nyaman menggunakan produk tersebut. Simpulan, supplier chain wholesaler tidak tertarik untuk melakukan kegiatan reverse logistik, begitu pula dengan service center, karena mereka merasa kegiatan tersebut tidak menguntungkan. Sedangkan retail sangat tertarik melakukan kegiatan reverse logistik, karena kegiatan ini dapat memberikan keuntungan. Kegiatan reverse logistik berpengaruh negatif terhadap kinerja supplier chain atau retail. Hal ini disebabkan karena walaupun kegiatan ini memberikan keuntungan, namun jika dibandingkan dengan biaya untuk melakukan kegiatan tersebut,
yang tinggi membuat kinerja retail memburuk. Usaha retail yang terlalu mengandalkan kegiatan reverse logistik dan tidak fokus pada penjualan produk yang baru dalam jangka waktu tertentu, maka akan mengalami kerugian.